Nah, itu dia anggota pada kelompok kami. Selanjutnya ada beberapa poin penting pasar uang yang akan kita bahas, yaitu pengertian, tujuan, dan instrumen, fungsi dan karakteristik, jenis-jenis transaksi, perkembangan pasar uang di Indonesia, lembaga-lembaga yang terlibat, dan juga produk-produk pada pasar uang. Li, aku lagi baca berita nih tentang ekonomi. Ada istilah pasar uang yang sering disebut. Kamu tahu nggak apa itu sebenarnya? Aku baru dengar juga sih pas di kelas tadi. Intinya pinjam-meminjam uang jangka pendek gitu. Aku sih juga kurang paham. Yuk kita bahas apa itu pasar uang. Jadi, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Di mana pemilik dana jangka pendek bertemu dengan yang butuh dana cepat, biasanya lewat bank, dengan jangka waktu yang singkat seperti Bank Indonesia atau surat pembendaharaan negara. Dan selanjutnya, pasar uang memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menyediakan likuiditas jangka pendek. Ini sangat membantu individu dan bisnis mendapatkan dana cepat tanpa risiko yang tinggi, seperti saat Anda butuh uang tunai darurat. Yang kedua, sebagai tempat investasi yang aman. Instrumen pasar uang seperti treasury bills menawarkan imbal hasil rendah tapi stabil. Cocok untuk investor konservatif yang ingin melindungi modal mereka dari inflasi atau fluktuasi pasar saham. Dan yang ketiga, mengelola risiko. Pasar uang membantu menyeimbangkan portofolio investasi, mengurangi risiko dengan diversifikasi ke aset jangka pendek yang mudah dijual. Dan tujuan yang terakhir, mendukung kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan pasar uang untuk mengontrol suku bunga dan likuiditas ekonomi, seperti dalam operasi pasar terbuka, yang memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ini surat berharga jangka pendek yang diterbitkan Bank Indonesia. Surat berharga negara SBN atau jangka pendek seperti surat pembendaharaan negara. Yang selanjutnya ada deposito berjangka, simpanan berjangka di bank dengan bunga tetap. Dan ada juga call money, pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian sangat pendek, misal 1-7 hari. Berikutnya ada fungsi pasar uang. Ada 4 poin penting yang saya ambil. Yang pertama ada sarana pengelolaan likuiditas. Pasar uang membantu pihak yang kelebihan dana menyalurkan dananya, serta pihak yang kekurangan dana memperoleh pembiayaan jangka pendek. Berikutnya poin yang kedua, sumber pembiayaan jangka pendek. Perusahaan, bank, dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dana sementara tanpa harus meminjam jangka panjang. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan persediaannya dana jangka pendek. Resiko gagal bayar dapat ditekan sehingga sistem keuangan lebih stabil. Dan yang terakhir, yaitu poin keempat, sarana investasi berisiko rendah. Investor dapat menanamkan dana dengan tingkat risiko relatif kecil dan tingkat likuiditas tinggi. Yuk next ke pembahasan selanjutnya, yaitu pasar uang memiliki karakteristik sebagai pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen berjangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena instrumennya mudah dicairkan, tingkat risiko yang relatif rendah, imbal hasil yang cenderung kecil, serta umumnya diikuti oleh bank, lembaga keuangan, dan perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas keuangan. Kalian tahu gak sih kalau di pasar juga ada jenis transaksi? Nah, yuk kita bahas. Jadi jenis transaksi pasar uang yang pertama, surat berharga jangka pendek. Surat utang negara, yaitu emisi pemerintah untuk defisit anggaran dan atau likuiditas. Yang kedua, surat berharga bank. Diterbitkan oleh bank sentral atau perbankan untuk kumpulan dana dan kontrol likuiditas. Yang ketiga, komersial paper, yaitu surat utang perusahaan besar kredit baik untuk operasional harian. Yang kedua, pinjaman antar bank. Yang kesatu, interbank call money market, yaitu pinjaman hingga 1 hari untuk kebutuhan likuiditas harian. Yang kedua adalah interbank money market, yaitu pinjaman hingga 1 tahun antar lembaga keuangan. Ketiga, valuta asing jangka pendek.
Satu, spot transaction, penyelesaian segera 2 hari kerja. Yang kedua, forward transaction, penyelesaian di masa depan dengan kurs yang sudah disepakati. Yang keempat, repo dan reversi repo. Repo jual surat berharga dengan janji beli kembali nantinya atau pinjaman bersyarat. Sedangkan reversi repo beli surat berharga dengan janji jual kembali nantinya dikembalikan kepada repo. Untuk perkembangan pasar uang di Indonesia. Pasar uang di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan sistem keuangan dan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Pada awalnya, pasar uang masih terbatas dan didominasi oleh peran bank sentral dalam mengatur peredaran uang. Instrumen yang digunakan pun masih sederhana, seperti peminjaman antar bank. Seiring waktu, pasar uang berkembang lebih modern dengan munculnya berbagai instrumen keuangan jangka pendek, seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SBPU), repo, dan commercial paper. Perkembangan ini didukung oleh deregulasi perbankan dan kebijakan moneter yang lebih fleksibel. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam mengembangkan pasar uang, terutama melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Selain itu, kemajuan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan juga mempercepat transaksi pasar uang agar lebih efisien dan transparan. Saat ini, pasar uang di Indonesia berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas, transmisi kebijakan moneter, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, yang selanjutnya untuk lembaga-lembaga yang terlibat, yang pertama ada 1. Bank Sentral. Bank Sentral seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve bertindak sebagai regulator utama dan penyedia likuiditas terakhir untuk menstabilkan pasar uang. Mereka mengelola suku bunga, melakukan operasi pasar terbuka, misalnya membeli atau menjual surat berharga untuk mengontrol likuiditas, dan menetapkan kebijakan moneter. Di pasar uang, Bank Sentral sering terlibat dalam repo, repurchase agreement, atau fasilitas diskonto untuk bank komersial. Contoh, Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk mengatur likuiditas. Yang kedua, bank komersial. Bank komersial adalah pemain utama yang meminjamkan dan meminjam dana jangka pendek di pasar uang. Mereka menawarkan produk seperti sertifikat deposito dan menerima deposito overnight. Bank ini juga berpartisipasi dalam interbank lending atau pinjaman antar bank untuk mengelola kebutuhan likuiditas harian. Di Indonesia, bank seperti Bank Mandiri atau BCA terlibat dalam pasar uang melalui transaksi dengan bank sentral atau investor intuisi. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga pemerintah. Pemerintah menerbitkan instrumen utama seperti Treasury Bills atau TB untuk membiayai defisit dan mengelola utang. Di pasar uang, TB adalah instrumen jangka pendek yang sekitar 1-12 bulan yang dijual lelang oleh Kementerian Keuangan. Investor membeli TB untuk investasi aman dengan imbal hasil rendah. Di AS, Treasury Bills dikelola oleh Departemen Keuangan AS atau Amerika Serikat. Di Indonesia oleh Kementerian Keuangan. Lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang biasa disebut BPKH di Indonesia juga terlibat dalam pengelolaan dana jangka pendek. Yang keempat, institusi keuangan non-bank. Ini termasuk perusahaan investasi, dana mutual, dan hedge fund yang berperan sebagai investor atau peminjam di pasar uang. Dana pasar uang atau money market funds mengumpulkan dana dari investor retail dan institusi untuk membeli instrumen liquid seperti commercial paper dari perusahaan besar. Broker dealer seperti Goldman Sachs memfasilitasi perdagangan. Di Indonesia, entitas seperti PT Bahana Securities atau Dana Investasi Bersama DIB terlibat dalam transaksi ini, sering melalui platform seperti Bursa Efek Indonesia untuk instrumen seperti obligasi korporasi jangka pendek.
Yang kelima, lembaga regulator dan pemeringkat. Regulator memastikan transparansi dan stabilitas, sementara pemeringkat menilai risiko kredit. Otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia atau Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat mengawasi transaksi untuk mencegah risiko sistematik. Lembaga pemeringkat seperti Moody's atau Standard & Poor's menilai instrumen seperti commercial paper mempengaruhi harga dan likuiditas. Mereka memainkan peran kunci dalam mengurangi risiko default di pasar uang. Terdapat berbagai macam produk keuangan yang menjadi pilar utama dalam transaksi pasar uang. Penjelasan berikut akan mengulas secara mendalam mengenai karakteristik dan fungsi dari masing-masing produk pasar uang tersebut. Produk pasar uang adalah instrumen investasi atau simpanan yang memiliki jangka waktu pendek atau biasanya di bawah 1 tahun dan tingkat likuiditas yang tinggi. Produk-produk ini berfungsi sebagai sarana bagi pemilik modal untuk memarkirkan dana sementara dengan risiko yang relatif rendah. Contoh-contoh dari produk-produk pasar uang. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan sebuah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Dana yang terkumpul dari berbagai pihak dialokasikan seluruhnya ke dalam instrumen pasar uang, seperti deposito perbankan dan surat utang jangka pendek. Karakteristik dari reksadana pasar uang memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat dicairkan kapan saja tanpa pengenaan denda atau penalti. Fungsinya sebagai alternatif bagi pemilik modal kecil untuk mengakses instrumen pasar uang yang biasanya memerlukan modal besar. Yang kedua ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk simpanan perbankan dengan sistem kontrak waktu. Dana disimpan di bank dengan kesepakatan bahwa penarikan hanya dapat dilakukan setelah melewati periode tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Karakteristiknya memiliki tingkat bunga tetap yang umumnya lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Terdapat risiko penalti atau denda apabila dana ditarik sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Fungsinya memberikan kepastian imbal hasil dalam jangka waktu yang terukur. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito secara prinsip serupa dengan deposito berjangka, namun bukti simpanannya diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik secara spesifik. Karakteristiknya berbeda dengan deposito biasa. Sertifikat ini bersifat negotiable atau dapat diperjualbelikan kepada pihak lain di pasar sekunder sebelum masa jatuh temponya berakhir. Fungsinya menyediakan instrumen simpanan bank yang lebih liquid karena pemiliknya dapat dipindah tangankan dengan mudah. Yang keempat, surat berharga negara. SBN Retail adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga negara. Dalam konteks pasar uang, varian yang sering digunakan adalah yang memiliki fitur pencairan awal atau jangka waktu yang mendekati jatuh tempo. Karakteristiknya dianggap sebagai instrumen dengan risiko rendah karena pembayaran pokok dan imbal hasilnya dijamin sepenuhnya oleh negara melalui undang-undang. Fungsinya sebagai instrumen diversifikasi aset yang sangat aman bagi pengelolaan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Karakteristiknya yaitu penerbitannya bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau operasi pasar terbuka. Mekanisme imbal hasilnya menggunakan sistem diskonto atau selisih harga beli dan nilai nominal saat jatuh tempo. Fungsinya instrumen utama bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk menempatkan dana lebih secara aman